balik lagi di Ruang Panggung dengan saya Angel, dengan ini Saya Dimas Maulana. Saya Ade Broto. ya hari ini kita mau bahas apaan ini? Kita mau bahas ideologi nih, ideologi teater. Wah dalam ini kayaknya ya. Ideologi, kayak Pancasila ya. Ya, itu bang ideologi apa? Ideologi apa itu? Mas? Nah, ideologi Republik Indonesia. Oh. Iya. Kirain nggak tahu. Biar aja. Ya. Ya, ini ideologi teater nih. Teater ada ideologi berarti ya? Oh, berarti nggak sembarangan berarti ya Ya teater itu. Ya. dong. Biarpun ya teater itu juga kayak pelajaran, tapi juga ada ideologinya ternyata. Ada dasar pemikirannya ya. Betul banget. Ada pegangannya dong. Nah apa nih? Ideologi itu kan kayak gagasan, pengertian, ada kayak dasar kita berpikir gitu. Idea, ya. Oh, oke. Dari kata idea. Ideologi secara terminologi. Secara terminologi, ideologi itu asal kata dari dua, yaitu idea dan logos. Idea itu adalah dasar pemikiran dan logos itu adalah ilmu. Jadi ideologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar pemikiran. Kalau Dimas ideologinya apa nih Mas? Sebelum kita masuk ke ideologi teaternya Dimas. Kalau Dimas ideologinya apa? Aduh, ideologi sebenarnya Dilempar sama Dimas lagi. Itu tadi CC-nya dari Mas Ade ya, bahwa itu benar Mas ya. Dari pelajaran, dari dasar yang kita tahu bahwa pengertian ideologi itu kayak gitu. Nah, coba kalau ada pertanyaan nih, misalkan bahwa tingkah laku manusia itu termasuk bagian dari ideologi bukan? Oke. Kira-kira Mas, apa deh ngobrolin lah Angel. Kira-kira tingkah manusia itu termasuk dari ideologi bukan? Aduh gak kepikiran. Tingkah laku manusia ya. Tingkah laku manusia itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang dilakukan atas kehendak oleh orang tersebut ya kan. Jadi setiap perilaku, tingkah laku itu pasti ada kehendaknya. Misalnya nih Dimas lapar, pasti tindakannya mau apa? Makan. mau makan. Ya tingkah laku ya kan. Namanya tingkah laku sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebenarnya tingkah laku itu termasuk ke dalam suatu ideologi sih kalau menurut saya. Kalau menurut Angel gimana? Ideologi itu kan kayak semacam dasar pemikiran gitu kan. Jadi kalau tingkah laku manusia, tingkah laku yang gimana dulu nih? Maksudnya kan tingkah laku luas nih. Tingkah laku secara natural atau tingkah laku secara kehendak dia gitu. Nah kan orang beda-beda gitu. Kan orang punya pemahaman beda-beda gitu. Itu yang jadi kayak menurut Angel ya, manusia itu punya ideologinya dulu baru ada tingkah lakunya. Jadi kalau tingkah laku tuh kayaknya bukan ideologi deh. Kayak kalau pribadi ya, maksudnya kurang riset juga yang kurang tahu juga. Gimana Dimas? Ya kalau menurut Dimas sih, Dimas juga belum riset juga ya. Belum terlalu tahu Jujur juga. nggak apa-apa. Iya, jujur. Kalau menurut Dimas ya antara mungkin nggak mungkin, belum tahu juga gitu. So-so lah ya, 50-50 lah. Iya. Oh ada statement kayak gini. Misalkan kalau tingkah laku adalah sebuah ideologi, artinya kita melakukan hal itu atas dasar apa? Karena ideologi adalah dasar untuk melakukan sesuatu. Jadi tingkah laku itu adalah hasil dari pemikiran dasar. Jadi kira-kira menurut teman-teman tingkah laku tadi tidak berdasarkan, ada yang bilang bahwa sebelum riset nih bahwa itu bukan ideologi. Kata Mas Ade tadi termasuk ideologi. Artinya kalau dijelasin secara secara gambar yang berurutan, kita punya pikiran dasar, pengen makan gitu, pengen minum, terus kita lakukan kepengen tadi, itu termasuk sebuah ideologi kah pengen tadi? Saya dulu ya dari saya coba untuk menjawab. Menurut saya sebenarnya yang namanya tingkah laku itu memang dari dasar keinginan seseorang gitu kan. Jadi dasarnya kita mau makan itu apa sih dasarnya itu loh. Sebenarnya itu. Jadi makanya saya bilang tadi ideologi itu adalah dasar pemikiran dan tingkah laku juga termasuk salah satu hasil pemikirannya ya kan. Jadi kita lapar kita makan. Jadi kita badannya lagi kurang sehat mungkin kita
dasarnya itu kan karena penyakit atau apa. Jadi kita tingkah lakunya ke berobat kayak gitu ya kan. Hasilnya itu ke berobat itu tadi. Masuk bahwa ada sebab, ada akibat. Sebabnya itu sebuah ideologi, pemikiran kita mau menindaki apa sih kayak gitu. Coba kita lanjut ya. Kalau di sini ada yang berkata bahwa ideologi itu bukan hanya terdeteksi dari pemikiran dan perilaku saja. Tadi kan kita pemikiran terus melahirkan sebuah perilaku kan. Tapi ada juga ideologi-ideologi itu biasanya timbul karena sebuah kejadian atau sebuah momentum. Kira-kira apa tuh maksudnya kalau dari statement itu? Gak apa-apa nih ngobrol-ngobrol. Kita kan sama-sama gak tahu. Nanti kita bacain apa yang tertera di satu artikel ini kayak gitu. Dari siapa nanti kita punya sumber. Oke, jadi kalau konsep ideologi itu kan kayak gabungan kumpulan dari ide-ide yang dimiliki manusia gitu. Dia punya pikiran ini dikumpulkan jadikan dasar. Lalalala, habis itu keluar gitu hasilnya untuk menjadi arah, untuk jadi apa ya? Untuk menghasilkan arah atau tujuan manusia itu sendiri. Manusia kan pada cita-cita ada tujuan yang pengen dia kejar gitu. Dengan ideologi itulah, dengan kumpulan ide yang sudah dia jadikan dasar itulah dia untuk mencapai maksud tersebut gitu. Jadi kalau kayak nah kan konsep ide manusia itu kan luas gitu ya. Jadi enggak bisa datang itu dari banyak faktor sih, maksudnya oke, momentum salah satunya, ada kejadian jadi menimbulkan ide sama dia untuk ide yang dijadikan dasar untuk dia bisa momentum itu. Jadi kayak bukan berarti ideologi itu dari momentum saja, tapi itu salah satunya. Dari momentum itu satu, dari kepercayaan dia satu, dari lingkungan dia juga, dari perenungan pribadi dia sendiri pun bisa. Itu yang untuk memunculkan ideologi yang pada akhirnya dijadikan dasar dia untuk berpikir. Coba Dimas deh. Momentum atau kejadian itu menurut Dimas sebuah dasar ideologi kah, atau itu sebuah tindakan hasil dari ideologi kah, atau itu tersendiri bukan ideologi? Terserah Dimas. Di atasnya ada asap. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut deh. Oke, sekarang kita hubungkan dengan teater deh. Ideologi tadi sudah tahu, artinya kita punya dasar untuk sesuatu langkah, sesuatu tindakan kayaknya. Ketika kita membuat sebuah tindakan, artinya kita mempunyai dasar pemikiran. Nah, itulah ideologi. Biasanya ideologi itu kuat, dasar, karena kan kita punya counter tersendiri, kita punya basic pemikiran tersendiri, sehingga ideologi itu harus kita gunakan untuk dasar kita melakukan tindakan itu. Nah, coba berkaitan dengan sebuah teater lah. Kita berteater bertahun-tahun nih, mungkin Mas Ade berapa tahun nih, Dimas berapa tahun, Angel mungkin berapa tahun. Hal apa yang paling mendasar untuk mempertahankan hobi kalian berteater deh? Ideologi itu. Untuk terus berteater dengan jalur yang begini. Karena kan di luar kita tahu bahwa banyak sekali bentuk berteater. Iya kan? Banyak sekali. Ya, kalau menurut Dimas, ideologi Dimas dalam berteater selama ini ya, Dimas pikir teater itu bukan sekedar ngestak ilmunya di teater, ilmunya itu banyak gitu. Ilmu kehidupan dan sebagainya. Dari yang saya pelajari juga seperti itu. Dari awal berteater, awalnya saya bukan orang yang berani berbicara di depan umum gitu. Tapi setelah saya berproses di teater, saya mempelajari berbagai hal dari teater, saya tahu berbagai ilmu dari teater, saya mencoba berproses dan sebagainya. Ya, saya sudah mulai bisa berubah diri saya yang awalnya takut-takut, tidak pede dan sebagainya. Saya yang awalnya dimain-mainkan oleh teman saya. Ya, misal mereka ngomong, nanti kamu jadi ini, terus kamu kayak gini. Saya awalnya bilang,
nggak mau gitu. Tapi sekarang saya sendiri yang punya keinginan untuk jadi aktor, untuk jadi sutradara dan sebagainya. Dan sampai sekarang pun karena dari ilmu-ilmu yang saya pelajari tadi, saya berani maju sekarang. Jadi teman-teman saya yang awalnya mengolok-olok saya itu malah nurut perintah saya sekarang gitu. Artinya ada kemauan ya, kemauan untuk bukan hanya belajar ya, tapi mengenal hal-hal baru lah, kayak gitu. Itu ideologi, berarti ada dasar bahwa pengen mengenal hal baru. Kalau menurut Mas Ade sama ini? Ya Angel duluan, silakan Angel. Nanti saya. Laki-laki itu imam duluan. Oke, setuju. Kalau udah kayak gitu saya udah nggak bisa ngomong. Oke. Bukan, saya Ade. Imam ada lagi teman saya. Suka main gitu. Gak kenal. Ya. Wah, Imam ada. Oke, kalau menurut saya ya hal yang mendasari saya untuk teater dan konsisten sampai saat ini, alhamdulillah, itu adalah satu keinginan saya. Memang saya berkeinginan bahwa saya waktu itu kalau nggak salah saya dengar di mana gitu ya, ketika kita sudah berlatih teater, maka kita bakal tahu nih apa yang akan orang lain itu, tindakan orang lain itu selanjutnya itu apa. Misalnya ketika kita akan ngobrol sama orang, kita bakal tahu nih kalau orang ini pasti bakal seperti ini nantinya kayak gitu. Itu saya waktu itu dapat dari mana itu ya, entah dari dosen atau dari mana. Pokoknya waktu itu saya pernah dengar ada yang bicara seperti itu. Jadi dari situlah saya tertarik, oh ternyata bisa melihat masa depan dong. Tapi kan nggak masa depan seperti cenayang gitu ya, bukan ya. Cuman kan udah tahu tindakan orang itu nantinya itu akan kayak mana. Jadi bisa lebih memahami orang lain. Nah itu dalam kita bermain teater, dari situlah saya paham bahwasanya oh ketika kamu nanti berkecimpung dan sangat menggeluti di dunia teater, pasti kamu bakal sangat-sangat lebih memahami seseorang. Tapi orang sekeliling ya, bukan hanya satu aja. Itu sih hal yang mendasari bagi saya. Gimana kalau menurut Angel? Kalau menurut saya ya, mungkin ini agak lebih lebih bersifat personal sih ideologinya itu. Yang pertama yang jadi dasar saya ya, kenapa terus ikut teater segala macam itu, karena satu, dalam pemahaman tentang kekeluargaan. Di sini ketemu banget gimana keterikatannya, kehangatannya, pokoknya sangat kerasa kekeluargaannya. Jadi bener-bener kayak walaupun Angel di sini beda sendiri ya, maksudnya dalam tanda kutip agama, tapi bukan berarti kayak iya apaan sih ini orang kayak beda gitu, langsung kayak dijauhin. Enggak, justru welcome dan gak jadi masalah sama sekali gitu. Karena ada beberapa tempat yang kayak ketika Angel datang hadir kayak wah agak kerasa itu mulai menutup kayak gak usah ditemenin segala macam gitu. Tapi di sini enggak gitu, kayak menerima dan welcome banget gitu, secara kekeluargaan dapat gitu. Terus yang berikutnya dasarnya itu yang nggak lain yang namanya teater, seninya dong. Di sini kan Angel itu suka sama kalau seni itu seni sastra, kerasa banget. Jadi kalau misal baca puisi gitu, misal ada puisi ini kadang kayak kita tuh pengen banget ini apa maksudnya, karena kan bahasanya pasti aneh-aneh kan. Kita seneng gitu ngeliat ini kayak wah dia menggambarkan sesuatu tuh bisa sampai sebegininya gitu, bisa sampai kok kepikiran ya dia pakai kata-kata yang begini gitu. Nah di teater tuh dapat banget, bahkan bukan cuma sekedar dalam bentuk tulisan tok doang, tapi langsung dimainkan gitu, dan dengan ya langsung kayak dengan ada musiknya dapat, dengan cahayanya dapat, bagaimana dia bawa ekspresinya dapat, semua kayak wah langsung kayak wah keren parah, keren. Aduh langsung mau sujud di situ, kayak keren banget bener-bener. Jadi pertama ngeliat itu langsung jatuh cinta parah banget nih, langsung dengan suasana orang-orangnya, dengan seninya juga dapat. Itulah ya jadi kayak ideologi Angel pribadi ya untuk masih bertahan di sini sampai sekarang. Jadi itu sih secara kekeluargaannya dan secara value seninya juga tetap ada gitu. Itu sih. Oke.
Dari hasil percakapan tadi bahwa kita udah tahu nih ideologi kita masing-masing berteater itu ada basicnya ya, ada dasarnya bahwa kita harus bertahan dengan ideologi tersebut. Tapi ada statement di salah satu jurnal ini, salah satu buku ya dari Pak Muji Sutrisno. Mic-nya boleh dihidup ini. Suaraku gak masuk, aku ngedit. Gak apa-apa ya, masuk sini. Dari buku Muji Sutrisno itu teori-teori kebudayaan tahun 2005 di halaman 317. Katanya dia bilang kayak gini. Ideologi itu memiliki keberpihakan kepada kaum lemah dan tertindas katanya. Menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan dan menolak eksploitasi atas nama apapun. Kira-kira menurut kita sebagai orang teater apa tuh pandangan dari Pak Muji tadi? Bahwa ideologi berteater haruslah keberpihakan kepada kaum lemah yang tertindas, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan dan menolak eksploitasi atas nama apapun. Apakah berkaitan keras dengan teater? Menurut teman-teman pelaku seni yang depan kamera? Bukan yang di belakang ya? Berat ya? Oke, guys. Ini siapa naruh karung beras sih di sini? Pusing nih. Mas Adi dia mungkin. Sebenarnya ideologi yang dikatakan oleh Bapak Muji Sutrisno tadi itu berkaitan dengan ideologi itu apa tadi Mas? Keberpihakan ya terhadap yang tertindas. Oke, keberpihakan. Ya kalau ada kaitannya dengan teater di sini maka keberpihakannya itu bahwa keberpihakan kita gitu, keberpihakan kita untuk yang ingin tahu lebih jauh, terus juga ingin ikut dalam seni teater, terus ingin terjun langsung. Nah, sebenarnya orang-orang yang tertindas dalam tanda kutip di yang kaitannya dengan teater ini adalah kita, orang-orang yang masih awam gitu ya, orang-orang yang masih awam dan ingin mempelajari lebih dalam tentang apa itu seni teater dan apa itu hal-hal yang berkaitan dengan teater itu ada apa aja sih. Contohnya aja saya ya kan, jadi saya tuh awalnya memang awam di dunia teater dan ketika saya masuk ke dalam dunia teater ini maka saya sudah terbuka gitu ya wawasannya bahwa teater itu bukan cuman sekedar yang namanya main di atas panggung, tapi juga ada hal-hal lain di balik itu semua yang semuanya itu adalah penting. Maka keberpihakan antara orang yang lemah itu memang ya salah satunya itu. Jadi orang yang lemah itu keberpihakannya itu adalah ya ketika kita akan ikut campur dan akan terjun langsung ke dunia teater tersebut gitu. Jadi kita seolah-olah kita ya awalnya lemah jadi bisa tahu gitu kan, jadi tidak lemah lagi lah istilahnya. Kalau menurut pandangan saya sih itu. Coba teman-teman pelaku dua ini ada pandangan lain nggak masalah itu? Soalnya ini terjadi di dekat dengan teater gembok ya. Karena yang kita tahu bahwa teater gembok ini banyak keberpihakan ke sesuatu yang lemah, Mas. Banyak kejadian-kejadian kalau mau dirunut, kawan-kawan pelaku-pelaku teater gembok di era-era sebelumnya sampai era sekarang itu biasanya mempunyai basic broken home. Artinya itu keberpihakan terhadap yang lemah. Artinya ada keterkaitan dengan statement Pak Muji tadi bahwa ideologi orang teater biasanya keberpihakan terhadap sesuatu yang memang lemah, tertindas, dan tidak bisa ditolerir dengan apapun. Jadi pelarian lah bahasanya, mencoba buat membangun ideologi di situ supaya tindakan-tindakannya cukup menjadi hal yang benar. Jangan sampai dia sudah lemah, sudah tertindas, tapi dia tidak bisa membangun ideologi yang baru karena sesuatu yang tidak baik basicnya tadi. Nah itu maksud Pak Muji tadi. Apakah benar di teater gembok? Wajib cukup benar. Kalau statement di belakang kamera, saya nggak ngeliatin wajah selaku yang membuat teater ini cukup lama di Palembang, iya benar. Bahwa kalau secara keterdekatan kita itu cukup benar bahwa statement Pak Muji kita dekat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak tahu arah dan kita arahkan. Jadi teater ini sangat kuat ideologinya untuk mengarahkan arah keberpihakan terhadap orang-orang yang kayak gitu. Itu benar kira-kira? Apa benar apa tidak? Ya, mungkin dari saya, Mas. Menurut saya
menurut saya seperti yang dikatakan oleh Kak Yondi yang di belakang kamera ya. Ya menurut saya mungkin hal itu benar memang. Benar. Sebab beberapa malam yang lalu saya dengan kakak alumni teater saya yang di sekolah, kami mengadakan sebuah acara gitu mas. Kami mengadakan sebuah acara di mana kami itu buka-bukaan ya tuh fair-fairan. Maksud saya bukan. Maksud saya ya tentang perasaan mereka ya curhat sharing tentang apa yang sudah mereka lalui di teater. Gimana? Gimana? Lagi baca nih. Lagi baca nih. Jadi waktu kami sharing-sharing kemarin, wah ternyata benar juga ya, ada yang broken home, ada yang punya masalah di rumahnya dan sebagainya. Dan ada kakak alumni saya yang ngomong, selama dia berteater, dia bilang banyak anggota dari teater itu ya orang yang terserang mentalnya, kata seperti itu. Ya sebenarnya dia ngomong sakit mental gitu, tapi menurut saya terlalu hiperbola gitu. Ya mungkin terserang mentalnya seperti itu ya. Ya saya setuju karena saya juga mengalami sesuatu di rumah. Ya dan teater ini memang sesuatu yang menjadi pelampiasan saya gitu mas. Tapi pelampiasan dalam artian positif ya maksudnya, tidak seperti yang sudah benar-benar kehilangan arah, malam-malam kebar ke diskotik dan sebagainya. Wah, menurut saya ya menurut saya seperti itu. Benar ya? Iya. Saya mau koreksi lagi kalimat dari Oswaldi tadi, ada satu bahwa di dalam teater itu hanya untuk pelarian, dan yang namanya pelarian udah pasti kan yang namanya itu tuh orang-orang tuh pasti mikirnya yang negatif ya. Wah berarti pelarian berarti hanya singgah sementara dong gitu kan. Jadi sebenarnya itu kurang cocok ya. Jadi tolong diganti ya, kata pelarian itu jadi kata apa kayak gitu. Jadi orang kesannya itu orang-orang yang di sini tuh hanya untuk lari aja. Jadi setelah nyaman, setelah udah plong nggak ada masalah lagi, udah keluar gitu. Jadi saya nggak setuju yang kayak gitu loh. Jadi Tapi mas pada kenyataannya memang hampir sama. Ketika sudah mulai mendapatkan jati diri, sudah mulai bisa, buktinya anak-anak kawan-kawan gembok ini juga hilang. Tapi artinya di Mas Ade itu, ya, artinya Mas Ade nggak setuju dengan itu, walaupun kenyataannya mas, harusnya kita berpikirnya seperti Mas Ade tadi. Saya, Mas Ade dan kawan-kawan harusnya berpikir bahwa oh ini bukan tempat pelarian. Tapi aku tadi garis bawain bahwa ini terjadi dan dekat sama teater. Ini hasilnya. Nah artinya ke depan mungkin kita berpikirnya oh jadi jangan cuma pelarian. Artinya statement Pak Muji tadi, kita dekat dengan sesuatu yang lemah, kita memang tempat sesuatu yang harus istilahnya menjadi tempat bukan pelarian ya, tapi menjadi tempat menampung kreativitas yang tertunda, mungkin lebih baik kayak gitu ya. Tapi pada kenyataannya kawan-kawan gembok yang sudah keluar itu menariknya selesai. Artinya jadi benar statement pelarian tadi, tapi ini bukan membenarkan ya, bukan membenarkan dalam arti semua pemain teater, pelaku teater, tapi beberapa orang-orang teater gembok seperti itu. Dan aku harap ideologi atau pemikiran seperti itu hilang dan bisa kita buat sesuatu yang baru, bahwa berteater itu iya kita kesini dapat ilmu, kita kembangin juga di sini, kita boleh cari job di luar, tapi tetap tidak lupa di mana kita berasal, ideologinya tetap bertahan di sini kayak gitu. Kebanyakan orang, bukan aku menyinggung ya di podcast ini, tapi kebanyakan itu yang saya alami selama belasan tahun. Gitu dong mas, bukan aku berkata yang tidak baik, tapi kenyataan di teater gembok seperti itu. Ada yang menjadikan ini tempat pelarian dan itu dibenarkan oleh saya sendiri sebagai yang mungkin cukup lama di teater ini. Nah, mau lari kemana lagi? Sebenarnya bener ini kan lari ke sini itu. Daripada lari ke tempat lain. iya masalahnya itu kalau memang di sini tempat pelarian, cuman kan ya nggak jadi tempat singgah gitu. Jadi tidak seperti kacang lupa kulitnya. Ketika kita sudah lari, misalnya nih saya dulu ya, nggak sekarang. Kalau dulu kan iya kan, kalau dulu ya. Kalau sekarang contohnya saya
lagi ngambek gitu kan ya sama pacar saya misalnya gitu, itu dulu. Oke, stop ya, itu dulu. Bukan sekarang. Ini disclaimer dulu ya. Iya bener, ya sekarang sudah jadi mantan, ya, sudah jadi mantan pacar ya. Nah dulu saya ngambek sama pacar saya dan saya cari pelarian itu ya ke cewek lain gitu kan. Nah dari cewek lain itu yang orang ketiga itu lah, itu cuma pelarian, jadi hanya tempat singgah. Dan ketika saya sudah nggak ngambek lagi sama pacar saya balik lagi ke pacar saya. Itu sebenarnya memang suatu nggak bagus juga ya kalau misalnya jadi tempat pelarian. Tapi kalau bisa sih ya tempat pelarian, dan ingetlah dia itu di mana tadinya ketika dia susah, ketika dia seneng, itu ya harus ada di situ gitu loh. Ingat misalnya, iya benar banget. Ya saya nggak setuju banget. Pesan dari Mas Ade ya, gitu. bukan kita ya, bukan kita ya. Soalnya Mas Ade lo, bukan kita ya, bukan. Aku enggak. Ya jadi memang saya benar-benar nggak setuju kan dengan statement itu bahwa di sini atau di sebuah organisasi atau teater itu tempat pelarian ya, karena yang saya tahu, karena setahu saya itu orang-orang yang saya temui, orang-orang teater yang pernah saya temui itu, mereka itu memang benar-benar konsisten dan komitmen di situ, dan bukan cuma sebagai tempat pelarian ataupun sebagai tempat sampingan. Ya, memang benar sampingan, cuman sampingannya itu ya hobi gitu loh. Jadi kan hobi, dari hobi tersebut yang namanya hobi. Jadi hobi itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan atas kesenangan kita. Jadi ketika kita melakukan hobi kita senang dan kita nyaman di situ gitu loh. Kita cuma mancing lo. Dimas lo. Paling mudah nanti kena juga. Orang-orang yang cuma menjadikan pelarian gitu. Misalnya contohin ke Dimas nih, Dimas udah latihan, udah pinter, udah bisa speak up di depan, udah banyak vocabulary, udah bisa mengatur, udah jadi sutradara. Tiba-tiba Dimas keluar mencari pengalaman, ada yang lebih bagus, terus Dimas ambil. Oke, boleh Dimas ambil, tapi tidakkah baik bahwa harusnya Dimas tidak meninggalkan tempat Dimas berkembang? Nah, kalau pas Dimas meninggalkan itu, apa tuh pesan buat orang-orang yang ngelakuin seperti itu? Mas ya, orang-orang yang memang benar-benar menjadikan sesuatu tempat sebagai pelarian, ya seperti orang yang lupa, seperti kacang yang lupa dengan kulitnya ya maksudnya. Ya, dia sudah mendapatkan sesuatu yang berharga, ilmu atau sebagainya secara percuma dan gratis, tapi dia meninggalkan tempat tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Ya menurut saya tidak baik, tidak bagus dijadikan contoh lah, atau mungkin memang bukan orang yang baik lah saya seperti itu. Ya walaupun Dimas lo, bukan aku enggak. Iya. Dimas Iya. lo. Namun kembali lagi ya itu ya sebenarnya lah, namun pelarian yang Dimas setuju ini bukan pelarian yang dilakukan seperti orang tersebut. Maksud saya ya pelarian misalnya seperti lagi sedang ada masalah, kita cari kebahagiaan di sini, kita cari senang-senang di sini. Ya jadi kita itu bisa lari dari masalah kita yang di rumah itu. Maksud Dimas seperti itu. Ya bukan pelarian yang datang dapat gratis terus hilang gitu ya. Dibilang produktif, ketika kita ada masalah, harusnya masalah itu kita lempar ke tempat yang produktif, jangan sampai ke tempat yang negatif. Kalau ke tempat negatif, nanti malah dibuah sesuatu yang tidak baik. Makanya itu ideologi dan tindakan. Itu bagus. Coba. Ya benar seperti kata Kak Yani tadi, seharusnya walaupun kita ya kalau kita ada masalah ya sebaiknya dijadikan sesuatu yang produktif ya Mas. Ya misalnya bisa saja kita mendapat sebuah masalah entah itu di mana gitu Mas. Ya mungkin kalau otak-otak orang pelaku seni gitu Mas, mungkin mereka bisa menjadikan itu sebuah naskah teater gitu Mas. Konflik tersebut mereka jadikan naskah teater mungkin dan sebagainya. Jadi kan bisa berproduktif kayak itu. Mungkin sekian dulu. Coba kalau Angel ada tanggapan dari hal seperti itu? Kamu ketawa-ketawa Angel? Tanggapan yang mana? Yang tadi. Yang mana? Kira-kira Yang mana? apakah dibenarkan jadi tempat pelarian? Terus apa sih yang bisa Angel kasih ke orang-orang yang melakukan hal itu?
Mungkin saran atau apa. Siapa sih? Kayak pernah kejadian ya, dejavu ada ya. Siapa Enggak. sih begitu? Kayaknya banyak deh kalau mau dilihat data. Ini data. Ada Angel? Oh, Mas duluan lah. Oh enggak, kalau ya dari Mas belakang kamera aman. Oh. Teater tetap jalan, walaupun begini keadaan. Tetap jalan. Aman ya Mas? Amas. Oh ya. Gimana Angel, ada tanggapan kalau sebelum kita tutup podcast tentang ideologi berteater? Tergantung reasonnya sih, kenapanya. Kenapa nggak enak? Karena aku kenal orangnya, orang-orangnya. Mungkin bagi nanti bentar aku potong deh. Kata tadi Angel tergantung reason, tergantung alasan ya. Tapi tidak ada apapun alasan untuk bertahan kalau memang dia mencintai dan niat. Iya kan? Iya betul. Kalau memang niat dan mencintai apapun kondisinya, dia harus tetap ikut mengembangkan tempat itu walaupun dari jarak jauh 1010 km sekalipun. Kalau memang dia mencintai tempat itu dan dia mau berkontribusi sekecil apapun. Sebenarnya tidak ada alasan, reasonnya itu tidak ada. Tapi bisa dimaklumi dengan 1-2 hal yang memang tidak bisa kita tolerir, mungkin karena A dan B dan C dan segala macam. Tapi tetap ada kesinambungan dong, tetap ada kabar. Nah, masalahnya kawan-kawan yang keluar itu paling dari 10 sampai 20 orang, 30 orang, ratusan orang, paling cuma 10% yang mempunyai kabar. Dan lepas dari situ, ya kita nggak tahu ya, biar urusan dia sama yang berkepentingan lah. Yang di atas juga berkepentingan. Mungkin menurut Angel tadi mau reason aku agak sedikit emosi mendengarnya. Tidak, maksudnya itu agak sedikit agak terganggu ya. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi pilihan dan inilah pilihannya. Dan orang-orang yang masih di sini kita ajar terus kayak. Ada Angel mau yang dikatakan? Kalau tadi kan akar permasalahan kita membahas ini kan karena satu kosakata pelarian gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau dilihat enggak semuanya sih yang ke teater itu pelarian, atau karena memang mau gitu, ada yang memang mau gitu karena pas di sekolah gitu, oh mau ekskul ini gitu, akhirnya nyangkut lama gitu. Kalau aku pribadi aku nggak bisa terlalu banyak ngomong. Kenapa? Karena aku sendiri waktu itu pergi, iya. Tapi karena judulnya satu kuliah di luar kota dan itu asrama, jadi nggak mungkin dong bolak-balik untuk ke Palembang, kan ribet gitu. Dan banyak teman-teman yang aku tahu sekarang juga rata-rata memang udah pada keluar kota, ada yang bener-bener kota, ada yang bener-bener pinggir kota gitu, ada yang begitu modelnya. Jadi itu juga balik ke itulah, kalau untuk aku itu balik lagi ke reasonnya masing-masing. Ada yang karena mau fokus kuliah jadi gitu, ada yang karena kerja, ada yang karena sudah tidak menemukan kenyamanan mungkin, ada yang sudah sebenarnya beberapa itu mau balik, cuman aku tahu kalian di luar sana mau balik, cuman ada yang gak enakan, satu karena kayak udah lama pergi, aduh jadi gak enak mau balik lagi, kayak gimana ya, second chance-nya masih dapat nggak gitu, karena takut ada ketakutan tersendiri karena merasa bersalah gitu. Aku tahu kalian di luar sana, jeritan hati kalian kedengeran kok. Ada yang sebenarnya masih mau kok, masih mau balik, cuman itu takut nggak dapat second chance-nya dan nggak tahu gimana memulainya lagi gitu. Karena balik lagi teman-teman yang pada akhirnya pergi ini kan rata-rata masih muda lah, di bawah 30-an semua. Jadi memang masih dalam masa lari sana lari sini, ya maaf yang tua. Jadi kan memang yang rata-rata yang mulai menata kayak, oh aku mau kerja di sini kemudian aku kuliah di sini, atau aku mau kuliah di sini kemudian aku kerja di sini, atau aku mau kerja ini semangat, aku mau kasih orang tua aku segala macam, ngebales semua bla 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 mereka. Jadi mungkin dulu pas kita masih sekolah, pikiran kita kan cuma sekolah, rumah, teater, nongkrong, dan bolak-balik itu aja gitu. Tapi sekarang kan kita yang sudah 20-an ke atas ini, yang
ya apa ya, quarter life crisis lah, mulai di seperempat kehidupan, seperempat abad hidup kita ini mulai banyak pikiran kita. Aku ngerti gitu. Jadi aku nggak bisa mempersalahkan juga sih, maksudnya oknum-oknum tadi yang pada akhirnya pergi dan tidak ada kabar, pergi yang hilang 100%. Ya menurut aku nggak apa-apa sih, karena balik lagi ke reasonnya. Mereka pasti punya alasan kenapa pada akhirnya mereka mengejar yang lain lagi gitu. Entah itu lebih dari teater, entah itu ya sebenarnya sama aja gitu. Atau justru malah lebih di bawah, kita nggak tahu. Gimana kabar kawan-kawan di luar sana? Mungkin mereka sudah punya tujuan baru lah dalam hidup mereka setelah mereka lulus sekolah. Itu pasti pikiran sudah lain sih. Mulai sudah tamat SMK, sudah tamat sekolah itu pasti pikiran udah jauh sih. Gak cuman sekedar aku mau senang-senang dan bla bla bla. Pasti kita sudah pada posisi kita ngelihat orang tua kita makin tua, kita ngelihat adik-adik kita makin gede, pasti pikiran kita sudah ada kayak aku harus melakukan sesuatu untuk ini gitu, untuk hidup ini. Jadi posisi mereka yang pada akhirnya mungkin memilih untuk meninggalkan teater yang tiba-tiba puff begitu saja, pasti ada reasonnya sih. Pasti ada reasonnya. Kalau kita cari tahu bener, pasti satu-satu dari mereka tuh entah sudah di kota mana, entah sudah di mana. Karena baru beberapa waktu lalu memang beberapa orang ku kontak lah, beberapa kayak oh sudah di sini, oh sudah di situ. Tiba-tiba nanti muncul di Palembang, itu paling cuman ya bernafas 1, 2, 3 hari, abis itu pergi lagi melalang buana lagi. Jadi kalau ditanya pada kangen sih, masih pada mau balik masih kalian itu. Cuman ada yang membebani di punggung pasti. Itu sih. Aman. Oh ya, aman. Ya bisa diterima ya bahasanya. Cuma di zaman sekarang berteknologi tinggi, sebenarnya kalau tidak berkontribusi, gimana caranya tidak bisa berkontribusi itu sebenarnya nggak bisa diterima. Bisa lewat apapun ya, kalau memang dia berniat, entah mau bentuknya gimana. Kalau saya tidak terima. Saya kecewa berat kalau melihat dengan kondisi orang yang beralasan bahwa tidak bisa berkontribusi dari harus jarak dekat dan segala macam. Sebenarnya dari ide pun itu sebuah kontribusi dan cara. Makanya belajar di teater itu ada attitude. Nah, kehilangan attitude, kehilangan juga cara, kehilangan juga kontribusi. Jadi selama mereka orang-orang yang sudah, kita nggak bahas satu organisasi ya, kita bahas universal aja. Bahwa ada satu tempat yang memang harus ditinggalkan oleh orang-orangnya yang mungkin dikatakan ada kesibukan, reason dan segala macam tadi. Harusnya kalian masih punya kekuatan untuk berkontribusi dari segi apapun. Dari chat WA bisa, ikut Zoom bisa. Ini bukan sekedar membuka pintunya, tapi kalau kalian mencintai, gimana caranya kalian bisa memberikan cinta itu dengan cara apapun, pasti kalian bisa. Bukan dengan cara meninggalkan, kayak gitu. Jadi apapun kontribusi kalian dari jauh, sangat diterima, kayak gitu. Jadi organisasi apapun tidak menyalahkan karena memang punya kesibukan, tapi cintailah dari apa yang kau bisa, dengan kegiatan apa yang memang kau bisa kasih, dari jarak dekat, jarak jauh, dari kabar dan segala macam. Oke? Itu dari kawan-kawan di belakang kamera ini. Oh iya. Ya, wakilin kawan-kawan ya jamak ya. Jamak kawan. Ada satu nih. Halo. Ini dong cewek. Oh cewek. Halo. Oh ya Mbak. Halo Mbak. Iya saya. Kayak gitu. Oke itu Terima kasih teman-teman untuk ideologi berteaternya. Oke, sekian dari kita ya. Ini Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin ketika ada suatu salah kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami dari Teater Gembok. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dadah.